Kapan dan siapa? Ini kajian akademik. Mari berpikir cerdas tentang sejarah Indonesia yang kini tertulis terbalik, bahwa sejatinya kitalah yang mewarnai, bukan diwarnai. Kapan dan siapa? Misionaris, biku, biksu, pendakwah, pengajar, dari India di masa pra-Islam yang datang ke Nusantara. Hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu, Buddha. Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada. Ini hanya labeling penjajah dan sudah tertulis baku dianggap benar dan harus segera direvisi. Belajar dari sejarah adalah melihat mundur 2 langkah ke belakang untuk melompat 1000 langkah ke depan. Bagaimana kita bisa melompat jauh ke depan jika catatan sejarah yang tertulis penuh dengan ambigu? Hanya dengan melihat adanya arca dengan bentuk orang duduk bersila, situs ini disebut Buddha. Situs yang tidak ada patung orang duduk bersila disebut Hindu. Prambanan Hindu maka mendut otomatis Buddha, dan jika situs berdampingan, toleransi. Johannes Gisbertus Hans Kasparis, filolog Belanda tahun 1954 menulis di disertasinya bahwa Borobudur dibangun pada perkiraan tahun 824 Masehi, oleh Gunadarma. Angka tahun yang disebut adalah angka tahun perkiraan. Ini tidak akademis. Nama Gunadarma tidak ada dalam silsilah kerajaan di Nusantara. Tidak ada adegan porno di relief dasar yang ditutup oleh penjajah. Dari 160 panel ada 12 literasi teks kata Sevarga. Ini membuktikan bukan Buddhism. Labeling ini baru ada tahun 1954. Penelitian oleh Con de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus menyimpulkan tanpa melabel ini Hindu, Buddha. G. Durich van Bischolle 1879 labeling Muara Takus ini Hindu. W.P. Groenevet tahun 1879 sampai tahun 1880 tidak menyebut situs Muara Takus Hindu, Buddha. R.D.M. Verbeek dan E.T.H. van Delden 1881 labeling ini Hindu. J.W. Zerman tahun 1889 sampai tahun 1893 labeling ini Buddha. N.J. Krom 1912,1923 labeling Muara Takus ini Hindu. J.L. Moens di tahun 1924 labeling Muara Takus ini Buddha. FDK, Bos 1925, 1930, 1946 Bos Muara Takus labeling ini Hindu. FM, Snitger April tahun 1935 labeling Muara Takus ini Hindu. E.J. Brill, 1936, menyebut situs Muara Takus ini Hindu. Dari semua penelitian filolog Belanda di atas tampak tidak konsisten terhadap apa yang mereka labelkan kepada objek situs apakah Hindu, Buddha. Di situs Muara Takus, di area tertinggi sekitar pusat puja, masih tersisa jejak sebuah pohon bodi. Masyarakat setempat menyebut pohon bodi yang berbeda dengan jenis di sekitarnya ini dengan pohon Asoka. Pohon ini yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, di area yang disebut Istana Payung Perak. Saat beliau melakukan samadhi di tempat para master dharmik, para Brahmin, Batara Guru, Resi dan para datuok di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya. Mereka melakukan kontemplasi tapo, Batarak Upasena Kamala, menuntaskan akhir pembelajarannya. Hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisadi Pamkara Ricnana di Istana Payung Perak. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon Asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh, perkiraan waktu 10-20 hari. Area inilah yang menjadi perhatian dunia di masa sebelum 78 Masehi. Termasuk kerajaan Asoka India yang di kemudian hari pada tahun 1025 M. Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan yang tengah belajar, Atisadi Pamkara Sricnana dari Sumatera ke India dan Tibet. Palembang bukan pusat pembelajaran Buddhism, ini adalah salah satu dari beberapa lokasi pembelajaran Dharma, ini adalah Dharmik original. Tetua adat di sini menyebut leluhurnya dengan Munyang Muyang. Para peziarah, pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab Dharmik original, membawa ke negerinya. Bukan membawa ajaran dari sana disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism, hentikan publikasi catatan sejarah tanpa dasar juga menyebarkannya.
Mereka para peziarah pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar. Fahuan 337-422 m. Sumyun 518-521 m. Hyensang 602-664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013. Pada abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 tahun Saka, Dapunta Hyang, dari Kadatuan Srivijaya melakukan marlapas, bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini juga dilakukan oleh Maharesi, Marhandeya, ke Jawa dan Bali. Disinilah Dharma tersimpan sempurna. Dapunta Hyang, di Pulau Punjung Sungai Bono ditinggal putranya bernama Dharma Raya, membina dan membangun Candi Pulau Punjung dan Padang Lawas yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Dharmasraya. Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci, Sidayatra, atau marlapas, membawa Dharmik original, bersama 2.213 orang master wisudawan dari Universitas Dharmapala bersama putra sulungnya, Sang Hyang Datu Kampala, berhenti di Gunung Tua membina umat dan memperluas candi terus ke arah menuju Aceh. Ke arah timur dan utara singgah di Teluk Kuantan membina umat bersama putra keduanya, Sang Hyang Datu Maharaja Bujang, dan memperluas candi di puncak bukit, Bosau. Di perbukitan Bosau terus bergerak ke arah timur selatan Tenggara Oku, Sungai Musi, Siguntang-Guntang, Gunung Hijau, Kedukan Bukit, Muara, Kuala Tungkal. Dapunta Hyang meninggalkan putrinya, Sang Hyang Dewi Putih Minang Masak, yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Srivijayanasa yang dipimpin Sri Janayasa. Marlapas adalah perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharma, yaitu Dharmik original. Ini bukan Buddhisme India, ditandai dengan percayanya beliau Dapunta Hyang pada Tuhan Satu, yang masa pra-Islam di Kadatuan disebut dengan Pacayo Tuhan Nan Oso, Tiado Rupo, juga masyarakat di area ini hingga saat ini. Dan silsilah penerus untuk merawat Muara Takus, di tengah area kota suci yang dikelilingi benteng tanggul tanah setinggi 1,5 meter dengan panjang hampir 6 km setelah Kadatuan disebut Sriwijaya bergelar Niniok Datuok Rajo Dubalai. Jadi, candi yang ada di Nusantara juga kerajaan pra-Islam bukan Hindu-Buddha. Jika kita berkendara menuju situs Muara Takus, di 13 Koto Kampar 2 km sebelum mencapainya pada jalan sisi kiri kita akan berjumpa dengan Pasar Adagapura yang menunjukkan nama daerahnya tertulis, Koto Tuo. Pada masa sebelumnya lagi dari area, Koto Tuo, yaitu di sisi kiri arah masuk, situs Muara Takus, saat ini dekat pintu gerbang sisi kiri ke Sungai Kampar ada area luas inilah pada masa pra-Islam sebagai area dermaga melepas para wisudawan menyebarkan membawa Dharmik original. Nama, Koto Tuo, adalah berasal dari kata, Kato Tuo, literasi teks, Koto, bukan berarti, kota, tapi berarti, kata, dalam dialek lokal yaitu, Kato Tuo. Nama awal disebut Kako Nan Tua, kata yang tua adalah dua kalimat syahadat. Di tempat inilah sejarah mencatat saat Kadatuan Srivijaya berislam, yaitu saat Sang Hyang Maharaja Diraja Indra Brahman belajar Islam abad 7 tahun kedua atas perintah ibunya, Putih Bungsu, generasi ketiga, Si Ompu, telah Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, memerintahkan menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk dikirimkan seorang ahli Islam. 25 tahun kemudian pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan Indra Brahman kepada Abdullah Hattab melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Sang Hyang Datu Indra Brahman pada abad ke-7 tahun ke-40 menganut Islam setelah mempelajarinya selama 13 tahun dan mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah. Kato Tuo, nama awal disebut Kako Nan Tua, yang dikenal Sobai Nan Alui, kemudian terpublikasi Sobai, dari kata Sobariah, nama pra-Islamnya, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui, keponakan dari Indra Brahman, yang ibunya adalah kakak sulungnya dari generasi ketiga, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui. Masjidnya ada di Bukit Katangka ada sejak masa awal masuknya Islam dari Malim Putiah. Anaknya berislam kepada Abdurrahman, sudah sejak umur 16 tahun dilanjutkan kemudian oleh Bujang Malim. Pada masa sebelumnya dari area Kato Tuo,
ini 1 kilo ke arah situs Muara Takus, sisi kanan jalan masuk ke arah kanan. Disinilah komplek tempat pembelajaran, Dharmik original. Di sini tersisa sebaran artefak yang menunjukkan bekas komplek universitas tertua dunia yang bercabang di India, Nalanda, pada masa pra-Islam bernama Dharmapala. Ketika Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke sini hanya terlihat pondasinya saja. Atisa Dipamkara Ricnana, tahun 1013 Masehi datang ke sini. Ia belajar dan berada di istana Payung Perak selama 12 tahun. Lokasi ini ada di sebelah barat situs Muara Takus, di atas bukit yang di bawahnya adalah desa Tanjung. Saat Kon de Groot 1858 datang ke sini dan menyebutnya sebagai kota candi, kota yang banyak terdapat candi. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu, para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism, adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, Dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum Veda ditulis di India. Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung. Literasi teks kata Mahecakya tampil di figura panel 43 relief dasar Borobudur yang ditutup. Kata Mahe berarti besar atau bangsa yang besar, dan kata Sakaya adalah kaum Caka Nusantara. Mahesahya adalah salah satu kata yang terserap ke bahasa Sanskerta yang juga digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda. Disebut Sitya oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu, jauh dari 78 Masehi, dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Lalu, siapa yang memotori menghitung awal tahun Saka di prasasti harus mulai tahun 78 Masehi. Ini penyebab hilang atau dihilangkan sejarah leluhur kita. Kapan dan siapa? Misionaris Hindu-Buddha masa pra-Islam India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu-Buddha. Adalah ajaran leluhur bangsa Nusantara yang tergambar di Borobudur dan hingga kini tersimpan sempurna di Bali yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India. Kitalah yang mewarnai bukan diwarnai. By Santo Sabah.